sejak awal saya udah katakan bahwa kasus Pak Tom Lembong ini bukan kasus pidana korupsi. Jadi pasal 3 ya, karena beliau sedang menjabat waktu itu yang dituduhkan, walaupun beliau setelah pensiun, berarti tidak pidana korupsi itu dikaitkan pada saat beliau menjabat sebagai menteri kan. Berarti kan diduga bisa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan fasilitas jabatannya lah, ya kan, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, unsur itu tidak ditemukan. Nah, pada saat pihak kejaksaan mengatakan tidak perlu aliran dana, nah, saya ngomong keras. Kok tidak perlu aliran dana? Yang perlu aliran apa? Aliran kebatinan. Penegak hukum, penegak hukum harus tegas jelas itu. Makanya saya bilang, saya koreksi gitu loh. Saya koreksi supaya ke depan nanti jangan sampai ada hal-hal seperti itu yang memutarbalikkan fakta, sehingga kalau dikaitkan dengan pejabat negara membuat kebijakan kemudian bisa diartikan korupsi kalau itu memberikan keuntungan kepada pihak lain walaupun tidak menguntungkan pihak sendiri. Ya, sering dikatakan orang juga, kok tidak menguntungkan diri sendiri, menguntungkan pihak lain, kan aneh. Mens reanya niat korupsi itu pasti kan ada sesuatu yang pasti ingin didapatkan gitu loh. Bukan sebagai dewa penyelamat terus ngasih orang lain terus dirinya miskin, kan enggak seperti itu. Nah, di Pak Tom ini enggak saya temukan sampai terakhir ini persidangan menjelang vonis nanti enggak saya temukan seperti itu. Jadi ya memang kriminalisasi ini adalah penyakit yang harus saya hadapi dan kalau perlu kita suntik mati kriminalisasi ini. Ya, pengkriminal orang ini harus disuntik mati gitu loh. Jangan yang dikriminalkan kemudian dihukum mati seperti kasus di Sulawesi Tengah yang terpidana mati Tibu CS ya, Domingus dan Marinus itu ya, saya bongkar itu kriminalisasi murni, dipaksakan saya tolak waktu itu permintaan jaksa untuk eksekusi seperti itu.